Ungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pengurus dan jamaah Masjid Al-Fajri yang saya cintai karena Allah, semoga kita semua dicintainya insya Allah. Pagi ini alhamdulillah kita masih hidup, mudah-mudahan siang nanti belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi ngerumpi ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakkur, dan mau melunasi segala utang. Dan utang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Ya Rasulullah, ada orang mati berperang di jalan Allah. Apakah dia masuk surga? Ya, dia masuk surga. Asalkan tidak ada hutang. Maka yang berhutang segeralah lunasi, angsuri, cicili. Dan yang berjanji segeralah tepati. Selanjutnya salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya cintai karena Allah, kita simak ayat Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Jalla wa'ala berfirman, sungguh kami telah memberimu Al-Kautsar, satu telaga Al-Kautsar. Sampai masanya nanti, Bapak dan Ibu, kita semua akan menghadapi maut. Yang tinggi pangkatnya, jabatannya, yang melimpah harta bendanya, yang rancak orangnya, gagah orangnya, banyak gelarnya, atau yang kebalikan itu, semuanya akan rasakan mati. Belum mati saja kita sudah merasakan. 3 hari yang lalu abang kami Haji Yurfa cerita di sini. Beliau pulang sini cerita. Tiba-tiba lewat tengah malam sesak. Mendengar beliau cerita, sesak, sulit bernapas, harus ke rumah sakit. Mendengar beliau cerita, teringat pula saya kawan. Kawan itu seperti orang tua karena dia lebih tua dari ayah kami. Mirip-mirip sakitnya.
Jadi kawan itu pergilah ke Malaysia berobat. Orang kaya di salah satu kecamatan di kota ini. Cek sampai di Malaysia, kata dokter, Pak Haji ini positif nih, ada sumbatan, ada yang tersumbat nih, jalur ke arah jantung, saluran ke arah jantung. Jadi macam mana Pak dokter? Kita operasi, kita pasang ring lah. Mandanga dokter itu menyabui mode itu Ustaz. Takana de ambo harato ambo sadonyo. Malintih muko wajah anak-anak ambo, cucu-cucu ambo sadonyo. Di muko. Tu ambo sampaikan ke dokter tu. Dokter, saya nak balik dululah ke Indo. Saya selesaikan perkara-perkara urusan-urusan nanti baru balik sini lagi. Pulang ambo Ustaz. Ambo bagi-bagi harato langsung. Ambo kumpuakan anak jeminantu. Ambo bagi-bagi. Ko ruko situ untuk kalian, ruko situ untuk kalian, ruko situ untuk kalian, ruko situ untuk kalian. Itu bukan ruko cie itu. Ruko songgok. Bukan sepintu. Songgok segrup modeko. Terus itu kan segrup. Ada yang belum punya mobil, dibelikan mobil. Siapa yang belum ke Tanah Suci? Kami Pak, berangkat besok, daftar. Allah hambo bagi-bagi itu Ustaz, alunjo tanang le tu. Padahal beliau orang baik, pemurah. Orang baik, pemurah. Cameh jujur mati. Apalagi yang tidak baik. Coba jawab pertanyaan berikut. Udah sehebat apa sih amalan kita? Untuk menghadapi mati itu udah berapa hebat? Udah sehebat apa? Jadi jangan petantang petenteng juga lagi. Oh, petantang petenteng dengan jabatan awak, dengan kekuasaan awak, udah telat. Udah telat. Fir'aun sudah lebih dulu petantang petenteng. Dan dia mengaku dia Tuhan. Siapa orang petantang petenteng yang bilang aku Tuhan? Pasti galak orang. Siapa? Oh bapak tu. Cobalah bilang aku Tuhan. Pasti galak orang. Masa Tuhan buruk? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau kerana kekayaan, harta yang melimpah ruah diberikan oleh Allah lalu kita petantang tenteng, udah telat. Korun udah lebih dulu. Korun. Punya tanah bapak ibu di Rimbo Panjang, lalu dikerok pakai apa mau itu? Eskapator. Kerok, bikin parit, kerok punya kerok, tabau peti, isi arato. Ada emas di situ, ada perak di situ, barang-barang berharga. Harta siapa tuh? Harta karun kan? Mbak, ndak harta siam, kayak kata orang tuh. Itu Ratu Pak Mus tuh ndak, pasti Ratu Korun. Korun juga yang terkenal. Nah, mati awak. Sampai masanya pula nanti dibangkitkan awak, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka
Pada hari itu semua manusia akan kehausan dan mencari sumber air. Sungai hijau tidak ada lagi. Pulau Cinta tidak ada lagi. Sungai Siak tidak ada lagi. Sungai Kampar tidak ada lagi. Batang Kuantan tidak ada lagi. Batang Lubu tidak ada lagi. Nah, satu-satunya sumber air hanya Telaga Al-Kautsar. Dan yang dibenarkan untuk minum di telaga tersebut adalah yang banyak bersolawat. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Sebanyak ini penduduk Indonesia. Sekarang nih, penduduk Indonesia 10 tahun lalu, udah banyak yang mati. 10 tahun sebelumnya lagi, 10 tahun sebelumnya lagi. Ini penduduk sejak masa Adam alaihi salatu wassalam. Dikumpulkan. Telaga itu dijaga oleh para malaikat. Apa kamu Pak? Awak nio satolo minun situ malaikat. Apa sih ya? Ambo umat Nabi Muhammad kece sia. Pegengken. Geser. Coba Pak Jalik, nampak sama aja Pak bantu orang-orang tu enggak? Enggak sama dok. Orang tarang mukonya. Pak kalam muko apa? Banyak bersolawat. Manusia yang paling utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Apa yang memberatkan kita solawat coba? Sambil main HP bisa solawat. Sambil main game bisa solawat. Anak-anak muda sambil standing pun bisa solawat. Standing tuh. Sallallahu ala Muhammad. Bisa. Sallallahu alaihi. Bisa. Masalahnya di mau dan tidak. Sambil nunggu kadai, nunggu warung bisa solawat. Kita lebih memilih main game, nonton TikTok. Bisa solawat. Ibu-ibu jalan ke pasar bisa solawat. Pulang dari pasar bisa solawat. Emang tidak mau itu masalahnya. Sambil masak pun bisa ibu-ibu solawat. Sambil menggiling bisa solawat. Masalahnya di mau dan tidak. Kemarin Rabu, berapa banyak solawatmu atas Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan ngaku nyunnah-nyunnah. Ngaku nyunnah-nyunnah. Dan semua yang dilakukan orang pada bid'ah. Tapi solawatmu cuman sangin yang doang. Ndak dogun noedo. Kalau lu ngaku nyunnah, lu mesti banyakin tuh solawat lu. Lu lihat gua nih. Ini nonton yang nonton. Lu liatin gua nih. Jangan lu ngaku nyunnah tapi solawat lu cuman sangin yang doang. Lu banyakin tuh solawat lu. Dan masa itu akan sampai nanti. Nah, udah terasa sakit-sakit badan kan kita yang tua-tua nih. Takkan tuh tiap sebentar, mudah masuk angin. Jujur aja lah. Baru mulai Allahu Akbar, lah mulai sesak. Buang angin, bertahan tuh. Sepanjang sholat tuh. Cara nahannya apa Ustaz Agil ilmunya, itu yang ndak lama cara. Dirapiannya kakinya, dinaikannya bahunya.
Nyetahan nangoknya. Sambil memandangakan Imam Irfan membaca ayat. Nah, itu lah hilang rasanya, aman. Eko pas tahiyat akhir latih bolonya balik. Nah, nyotakan tangan kanannya kok ke pahu tuh. Kalau daki lutui tuh. Ini naik lo baunya balik. Sampai beko Imam Irfan salam mulai salamnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alape. Ndak bisa. Mau hidup lama-lama ndak bisa. Ntar lagi mati juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Bahasa Allahnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung, coba-coba hitung nikmat Allah, nggak bakal bisa. Semua pepohonan dijadikan alat tulis, lalu air di laut, di samudra itu dijadikan tintanya, sudah kering air di laut, di samudra itu, di sungai-sungai itu, nikmat Allah belum selesai ditulis. Itu saking banyaknya. Nan di badan kau sajalah, dikurangi gak cie, ndak selesai waduh. Atau dinaikkan gak seketek, gak sangen yang payah awak dinaikan gulo seketik alanya melamang je dia sebentar dinaikkan beko kolesterol gak seketik ala payah lo dinaikkan tensi gak seketik beko ala payah lo kau bisa duduk kan sedang tak naik kau. Apalagi dinaikkan lebih atau diturunkan lebih. Turun gula. Dah kacau. Naik tinggi gula. Dah kacau. Banyak nikmat nih. Dan semuanya gratis. Sejak awal kita dilahirkan sampai kematian kita. Semuanya gratis. Allah nggak minta bayar. Nggak pakai pajak. Yang suka pakai pajak itu kan kita. Saya tidak bilang pemerintah, ya nanti salah pula. Yang suka majak-majak itu kan kita. Baca rohnya dipajak supaya utang tabayi. Tidak je tabayi utang tu utang lah tak banyak warna. Bapak dan Ibu hadirin yang saya cintai karena Allah. Nah, karena nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan, Allah berikan, Allah turunkan untuk kita semua, maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat tersebut. Caranya, cara bersyukur yang di ayat ini ya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kerana Allah, untuk Allah, sungguh-sungguh salat. Jangan salat mode sari julai. Awak mati. Wudhu yang benar. Alangkah indahnya mandi sebelum sholat. Biasakan memeriksa celana dalam sebelum sholat. Kalau perlu ditukar. Ini perkara serius nih, bukan main-main. Nama dok Tuhan mah. Masa Sarawak kumuah. Sidi kumuah. Apalagi kami yang sering jadi imam. Wajib tuh mau imam nih, umpamanya saya mau imam. Ceramah itu biasanya jadi imam. Tuh kapai itu preso dulu. Yo di preso ndak main-main ke dok.
Calia dibau, dicium, didu. Kalau mau itu medunya, tukarlah capek. Apalagi ada kata-kata ngeridang. Tuh kalau lah pakai ngeridang, ganti capek. Apalagi kita yang udah tua-tua nih, itu tadi dibilang udah tua-tua nih, hasilnya ndak bagus lagi, mudah. Kan tadi saya bilang mudah masuk angin, mudah lapeh angin. Ndak elok dok. Ambo 52, boleh yang 62. Boleh yang 72, boleh yang 82. Lebih tinggi itu lebih mudah masuk angin. Tuh. Antara Ambojo, Ajo Ambojo, Muih kok, beliau lebih cocok masuk angin. Beliau lebih tua, 50 gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya yang saya cintai karena Allah. Salat sungguh-sungguh. Wudhu yang benar, pakai pakaian yang terbaik. Ngadap Allah itu yang terbaik pakaian. Itu ndak saya yang nyuruh tuh. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang rancak-rancak. Karena kalau dia disimpan, besok dipertanggungjawabkan. Balik ke akhirat tadi balik. Buah baju ungu nih pun dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Untung bawa ceramah. Agak aman seketek. Jangan petantang petenteng sama Fortuner sama Pajero itu ditanya besok. Pertanyaan pertama, tuh Fortuner duitnya dari mana? Bisa tabali Fortuner tuh kepiangnya dari mana? Terus sibuklah tuh mempertanggungjawabkan di hadapan malaikat. Udah selesai diperiksa, dah halal. Udah malaikat, belum. Kita tengok tayangan berikut, ada tayangan lagi ya, tayangan. Itu mobil siapa tuh di depan diskotik tuh? Mobil saya malaikat tuh kan. Ngapain lu ke diskotik? Tapi ntar dulu malaikat, kita lihat dulu siapa yang keluar dari mobil entu. Kan ndak ambo nang keluar do. Sia tuh. Sopir ambo malaikat. Mangan raang didiak sopirang. Karena ya kan? Bapak Ibu yang bos-bos nih, banyak anggota kan? Kalau dia bos tukang-tukang anggotanya. Ndak sholat anggota itu pada Kalau nyoba toko kadang galeh, toko kadang anggota banyak, sopirnya, pangke-angke, tugas seluruhnya. Jam sholat suruh sholat. Hari puasa suruh puasa, ndak puasa kalian. Jawab dengan jujur, kamu puasa? Halangan Pak. Kamu puasa, boy? Alhamdulillah Pak. Sahur tadi, itulah ndak sempat dari sahur Pak. Kenapa ndak sempat? Pas orang iqomah baru bangun Pak. Melompat saya langsung lari ke masjid Pak. Karena Bapak suruh ke masjid kan. Bukan saya yang nyuruh. Nabimu sholat di masjid. Bapak ini apalah. Bapak akan mempertanggungjawabkan kalian besok di akhirat. Bapak ndak sanggup. Kalau kalian ndak sholat, jangan kerja sama Bapak. Aduh mode itu ndak ada kan. Jangan senang-senangnya punya anggota, punya anak buah di kebun sawit. Mana punya kebun sawit? Buruh-buruh itu suruhannya kerajo. Tuinyo ongkang-ongkang namo bos kan ongkang-ongkang. Tu buruh itu ndak sholat, negara awak suruh. Tanggung jawab besok. Sholatlah kerana Allah. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan boleh ke masjid. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan boleh ke masjid. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan boleh ke masjid.
Semua laki-laki, ibu-ibu yang ada di rumah tuh sehat dia, tidak ada uzurnya, suruh ke masjid. Semua laki-laki ibu yang di rumah, cucu yang sudah mumayyiz ya, agak umur 6 kateh lah. Yang 6 ke bawah itu mengganggu orang juga rajo. Mulai anak umur 2 tahun. Tidak ngerti apa-apa. Wah gitu kan. Ini balik lo kawak. Ya. Nah, itu belum memayis, tidak lo ngertinya lah ada. Nah, kita gitu kan. Adik gitu aja pula. Nah, kalau yang udah sekolah itu ngerti dia. Walaupun setelah itu dia akan ribut lagi. Nah. Kemudian wanhar, bersyukurlah dengan turut berkurban. Motornya NMAX tipe tertinggi, berapa duitnya? NMAX tipe tertinggi berapa duitnya? Hah? 30-an ya? Nah. Mobilnya lagi. Kenapa ndak ikut kurban? Mati sore ini nanti baru nyesal. Daftar kurban nih setelah subuh nih bagi yang belum. Merokok bagi yang merokok. Merokok berapa tuh? Sebungkus. Anggap aja lah 20 walaupun 25. 20.000 sebungkus sehari. Sebulan berapa duit? 600. 10 bulan? 6 juta. Bisa ikut 2 nama. Ambo merokok Ustaz. Ambo tidak bisa ditagan merokok. Doh. Kurangi setengah bungkus. Berarti 10.000. 10.000 sehari. 10.000 sehari. Asa bulan 300.000. 10 bulan 3 juta. Setiap tahun bisa ikut. Lawang tahun ini kurban kita 2.700.000. Udah termasuk ongkos ini itu. Jangan dibilang besar itu. Lawang nikmat saja gratis. Allah cuma minta setiap tahun 2 juta sekian. Nah, ini tahun ini 2.700.000 karena memang setiap tahun harga jawi naik, harga sapi naik. Ndak akan miskin kayak orang ikut kurban tuh doh cayolah. Jadi ujung-ujung capek daftar, tulah grup ke barat gini tuh. Nah, kompek lah. Daftar cepat, nah, nanti aja lah. Ini ada orang mode itu tuh. Bekolah 2 hari nyelang apa. Mencari jawinya nanti payah. Cari jawinya payah nanti. Jangan sampai ndak ikut kurban. Tetap saja bagi yang mampu ya. Tapi kalau mampu jangan bilang ndak mampu. Awak ndak bisa ikut ya Pak Ustaz. Apa ndak mampu? Ndak, awak kurang mampu Pak Ustaz. Ada tabungan di bank. Le, ada seketik Pak Ustaz. Bara. Ada lah 5 balik juta. Ikut. 5 balik juta. Ada diganggu-ganggu tuh. Diusik-usik. Diambil-ambil yang 15 juta tuh. Ndak pernah ada Pak Ustaz. Kan? Nambah terus kan? Nambah dikit, nambah dikit, nambah dikit. Kenapa nggak diambil tuh? Kok kalau diambil kurangnya Ustaz? Iya memang kurangnya. Masa diambil ada kurang? Tapi pahala untukmu. Itu tanda syukur. Syukur surga untukmu. Kalau kau kufur neraka bagimu. Hidup kau tidak lama doh. Menyesal nanti. Jangan dibilang Ustadz itu ceramah keras. Enggak. Ini kan gayanya aja nih. Retorika kalau di ilmu kuliah dulu. Ayo ikut kurban. Udah sholat awak elok-elok. Baik-baik persembahan yang terbaik untuk Allah. Agar sempurna sholat berjamaah. Itulah tuh.
Suka ndak suka, berat ndak berat, mau ndak mau, awak harus ikut imam. Walaupun agak mengutuk sedikit kalau imamnya pas bacaannya panjang. Dan ndak ada yang panjang-panjang betul, biasa aja. Kenapa ada jam begini? Lalu sebelum iqomah ada hitung mundur. Suruh iqomah. Supaya masyarakat bisa bersiap-siap. Itu orang mau iqomah. Kalau udah 1 menit mau berbunyi, jangan sholat sunat pula. Nanti laju-laju tuh. Itu tidak sholat namanya kalau laju-laju. Asal laju-laju itu tidak sholat namanya. Itu namanya main-mainkan sholat. Asal sholat tuh batanang. Kan bahasa Rasulnya tumaknina. Batanang. Udah sungguh-sungguh sholat, udah mantap persembahan sholat, udah pula ikut berkurban. Masih ada juga orang tidak suka sama awak. Inna syani'aka huwal abtar. Itu urusan Allah lah tuh. Allah akan putuskan rahmatnya terhadap orang-orang yang begitu. Himbaulah, ajaklah sanak famili, handai tolan, jiran tetangga kita untuk sholat berjamaah di Al-Fajri. Meramaikan kajian-kajian di masjid kita. Ini majelis malaikat ini, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis seperti ini. Awak malah pulang. Kalau betul-betul ada aktivitas silahkan. Ada pula yang mengaji malah pulang. Dia rajin ngaji, ikut kajian, tapi malah pulang. Karena dia tidak cocok dengan ustadz-ustadz yang ceramah di masjid ini. Sebanyak tu yang terpampang tu tidak ada cocok sama dia. Yang cocok guru dia aja. Karena tidak guru dia yang ceramah, pulang dia. Dia tahu tuh hadisnya apanya tuh. Malaikat akan mendoakan semua yang di majelis ini. Doa malaikat sederhana saja. Ya Allah ampuni mereka. Awaklah tuh malaikat yang doa. Ya Allah angkat derajat mereka. Dimuliakanlah awak nih. Ya Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Awak ni lah. Maka rugi duduk sesaat ini tidak kita manfaatkan. Terima kasih, tersinggung maafkan saya. Kalau belum juga tersinggung, tolonglah tersinggung. Mudah-mudahan dengan tersinggung kita berubah menjadi lebih baik lagi. Hadirin yang saya cintai karena Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.